Beng. Ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bawaslu. Jumpa lagi di acara Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ngabuburit sesarengan mengawasi. Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini merupakan program spesial dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam rangka membahas topik-topik menarik khususnya sekitaran pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Sekaligus pula, pada program kali ini, mengapa bisa dikatakan spesial? Karena dilaksanakan tepat di bulan Ramadan. Nah, tentunya apakah sahabat Bawaslu masih kuat puasanya? Semoga masih kuat puasanya, walaupun kita masih berada di awal-awalan Ramadan, namun semangatnya harus tetap ada hingga akhir bulan Ramadan ini. Sahabat Bawaslu, di sini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang strategi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Tentunya dalam rangka membahas topik menarik ini, saya tidak sendirian. Di sini di sebelah saya sudah hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ibu Nuning Ridwanita Prilastuti SHMH. Ibu Nuning, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Puasanya aman ya Bu ya? Aman, Insya Allah. Nah teman-teman sahabat Bawaslu, seperti yang kita tahu bahwa tahapan pemilihan serentak tahun 2024 ini sudah mulai terlaksana pada awalan tahun 2024, mulai pada tahapan yaitu rekrutmen penyelenggara ad hoc, kemudian pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap, dan kemudian dilanjutkan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Ini tentunya memakan energi yang luar biasa, Bu. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa alhamdulillahnya penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 ini khususnya di Kabupaten Karanganyar itu terlaksana dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Nah, tentunya kelancaran maupun kesuksesan dari penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 ini juga ada peran besarnya dari jajaran penyelenggara pemilihan itu sendiri, baik itu dari KPU maupun Bawaslu. Nah, maka dari itu kita akan kupas tuntas terkait dengan tema yaitu bagaimana kelembagaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Baik Ibu, mungkin barangkali bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu ini terkait dengan kelembagaan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Rofi. Terkait dengan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Ya. Tentu strukturnya juga tidak beda dengan pada saat pengawasan di pemilu legislatif ataupun pemilu presiden di 2024 ya. Kalau yang pemilu itu di tanggal 14 Februari kan. Kalau untuk tahapan pengawasan pemilihan yang kita mulai awal itu dari bulan Mei Juni. Okay. Jadi sama, jadi dari Bawaslu tetap dengan ada 5 orang pimpinan, ada yang ada staf ASN ataupun non ASN yang di kantor Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian ada jajaran pengawas ad hoc kita masih tetap di 3 orang di setiap kecamatan. Kalau di Kabupaten Karanganyar ada 17 kecamatan, tentu 3 kali 17 kecamatan, 51 yang dibantu tentu juga ada sekretariatnya. Kemudian dari Panwas Desa juga masih ada 177 Panwas Desa. Ya, karena di Kabupaten Karanganyar ada 177 desa di 17 kecamatan.
Hanya saja untuk pengawas TPS kita lebih sedikit dibanding dari pemilu di legislatif. Mengapa, Bu? Karena di aturan undang-undang itu kalau tergantung TPS-nya, tergantung Oh, iya. TPS-nya. Kalau pemilu itu TPS-nya kan maksimal di 300 orang. Kalau undang-undang pemilihan ini dimaksimalkan di 600 orang. Jadi secara jumlah TPS itu tentu akan lebih sedikit. Kalau kemarin di pemilu kita ada 3.200 TPS, kalau untuk di pemilihan ini kita ada 1.344 TPS. Jadi otomatis dari 1.344 TPS itu ada 1 PTPS dari jajaran. Berarti juga lumayan banyak ya Bu ya dalam rangka rekrutmen jajaran pengawas itu sendiri. Terkait dengan rekrutmen itu pun juga kita rekrutmen bukan berarti yang jadi PTPS pada saat pemilu itu jadi PTPS di pemilihan tidak, tapi memang melalui rekrutmen ulang. Sama juga dari jajaran ad hoc di tingkat kecamatan dan juga tingkat desa. Ada evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk memilih atau mengevaluasi kinerja teman-teman dari ad hoc untuk bisa bergabung lagi menjadi pengawas di tahapan pemilihan. Dan untuk rekrutmennya itu secara berjenjang atau langsung bersama? Maksudnya PTPS direkrut berbarengan dengan Panwas Kecamatan? Oh tidak, jadi Panwas Kecamatan dulu kita lakukan evaluasi, kemudian setelah jadi Panwas Kecamatan mengevaluasi teman-teman dari Panwas Desa. Kemudian baru karena PTPS itu masa kerjanya 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H, tentu sebelum 23 hari sebelum hari H itu dilakukan perekrutan oleh teman-teman dari Panwas Kecamatan yang mungkin dibantu oleh teman-teman dari tingkat pengawas desa. Oh, secara berjenjang seperti itu ya Bu ya, kurang lebih. Oke. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Ibu bahwasanya memang Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini tidaklah sendirian seperti itulah istilahnya dalam mengawasi seluruh Kabupaten Karanganyar karena elemennya luar biasa kompleks seperti itu. Dan tadi juga dibantu oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwas Desa dan Kelurahan. Dan kemudian di bawahnya lagi ada pengawas TPS. Nah, ya, pengawas tempat pemungutan suara. Nah, itu. Nah, kan seperti yang kita tahu bahwa tadi sudah dilakukan rekrutmen. Nah, selanjutnya kan bagaimana nih kinerja atau kerja dari pengawasan khususnya di Kabupaten Karanganyarnya itu sendiri, Bu. Nah, barangkali bisa dijelaskan terkait dengan kerja-kerja pengawasannya itu sendiri, Bu. Barangkali ada program kerja yang memang khusus untuk pengawasan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau Bawaslu itu penyelenggara pemilu yang tugasnya mengawasi setiap tahapan. Tentu dalam kita memberikan instruksi atau memberikan tugas kepada teman-teman ad hoc, kita itu tidak hanya terus kita lakukan mereka untuk mengawasi, tidak, tapi tentu ada kegiatan-kegiatan yang terutamanya untuk menambah SDM-nya terus meningkatkan SDM untuk teman-teman dari Panwas ad hoc ya, misalkan dengan adanya kita lakukan rakor, kemudian kita lakukan bedah regulasi dan terkait mungkin upgrade terkait dengan regulasi karena aturan di pemilu tentu berbeda dengan aturan di pemilihan. Mungkin contohnya Perbawaslunya juga beda, PKPU-nya juga beda. Bagaimana kita memberikan semangat kepada teman-teman untuk membekali teman-teman ad hoc terkait dengan regulasi. Bagaimana kita bisa mengawasi kalau kita tidak bisa lebih paham regulasi yang ada yang otomatis gitu. Terkait tadi berarti kan bisa dipahami bahwa tadi kan kita harus juga mengerti regulasinya terkait dengan pemilihan serentak tahun 2024. Berarti pola pengawasannya itu memang kita mengawasi bagaimana kerjanya dari KPU itu sendiri atau bagaimana Bu? Apakah ada pola-pola tersendiri seperti itu? Jadi bukan mengawasi KPU di sini. Kita mengawasi tahapan, prosesnya, proses pemilihan. Jadi mulai
Tadi yang diaturkan Mbak Rofi terkait dengan pengawasan, pertama pembentukan badan ad hoc. Ya. Mungkin pertama badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU dan jajarannya, otomatis kan kita juga melakukan pengawasan apakah yang direkrut dari KPU itu memang benar-benar sudah sesuai kriteria yang diperlukan. Bagaimana misalkan saja tidak berafiliasi dengan partai politik, nah itu juga segi usia, segi pendidikan itu juga menjadi objek pengawasan. Kemudian juga tahapan pemutakhiran data yang setiap mungkin dari sejak tahapan pemilu sudah kita lakukan pemeliharaan pengawasan terkait masukan-masukan dari masyarakat yang bisa melalui DPT online-nya KPU atau mungkin posko aduannya di Bawaslu. Mungkin saja ada warga negara yang tidak masuk ke dalam DPT lah, itu kan bisa. Kemudian tahapan yang selanjutnya ada kampanye, ada mungkin pungut hitung sampai ditetapkan kemarin pelantikan kepala daerah. Jadi bukan pengawasan terhadap KPU tapi prosesnya, hanya saja selama proses itu bagaimana KPU melaksanakan tugasnya juga menjadi objek pengawasan dari Bawaslu. Memastikan prosedurnya, prosedur dan KPU sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang program kerjanya. Nah, tentunya kan seperti itu ada anggaran ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu kalau di Bawaslu itu sendiri? Kalau pemilu anggaran kita mesti kan berpusat pada anggaran APBN. Kalau untuk pemilihan di serentak di 2024, karena kita ada pemilihan gubernur juga, tentu kita ada sharing anggaran. Jadi kalau untuk pemilu 2024 ini sharing anggarannya dengan anggaran APBD provinsi dan juga APBD Kabupaten Karanganyar. Kemudian untuk sharing anggaran untuk pemilihan kemarin dari anggaran APBD provinsi hanya mengcover honor untuk Panwas Desa dan honor Panwas TPS. Itu untuk anggaran APBD provinsi. Kemudian untuk anggaran hibah APBD-nya kabupaten, kebetulan Bawaslu Kabupaten Karanganyar itu mendapatkan hibah dari Pemda Karanganyar itu sejumlah 7 miliar. 7 miliar itu untuk operasional kita di Bawaslu dan juga untuk honor teman-teman di pengawas kecamatan dan sekretariat. Jadi mungkin dari 70 ataupun 80% mungkin masuknya ke honor teman-teman kecamatan dari sejumlah 7 miliar itu. Jadi bukan hanya untuk operasional kegiatan kita, selain kegiatan-kegiatan soswatif ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang menunjang kinerja pengawasan, tentu pos anggaran yang dihibahkan Pemda kepada kita itu juga untuk memberikan honor kepada teman-teman di kecamatan. Berarti yang sudah dispesifikasikan gitu ya? Ya, karena kita pengajuannya anggaran sudah ada pos-pos untuk anggaran-anggaran yang diajukan. Kemudian Bu, tadi kan sudah disampaikan banyak nih terkait dengan program kerja, kemudian transparansi anggaran ya Bu ya, istilahnya. Nah, kemudian terkait dengan capaian kerja yang telah diraih ataupun sasaran kerja pengawasan. Nah, bagaimana sasaran kerja pengawasan khususnya di Bawaslu itu sendiri? Apa yang ingin dicapai seperti itu? Tentu kan sama ketika kita sebagai penyelenggara pemilu pasti pengennya juga pelaksanaan pemilihan atau pemilihan demokrasi, dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati Karanganyar ataupun mungkin pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah itu berjalan sesuai real, berjalan baik, adil, dan tentu tidak ada nanti akhirnya tidak ada ending yang membuat resah gitu loh. Jadi artinya pelaksanaan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat, dan alhamdulillahnya di Kabupaten Karanganyar juga alhamdulillah amin ya, jadi tidak ada halangan, jadi ending dari pilkada di Kabupaten Karanganyar itu aman dan sesuai dengan slogannya Bawaslu Karanganyar tentram, Bawaslu tentram. Oke. Kemudian Bu, tadi terkait dengan capaian yang ingin diraih seperti itu kan tadi alhamdulillahnya ya sudah tercapai lah kesuksesan penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Karanganyar. Nah, tentunya kan pasti ada kontribusi
pihak-pihak Ya. seperti itu yang mendukung bagaimana kelancaran dari penyelenggaraan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Barangkali bisa disampaikan Bu, siapa-siapa saja nih pihak yang turut menyukseskan terkait dengan kerja Bawaslu. Ya, karena suksesnya pemilihan itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab KPU ataupun mungkin Bawaslu. Kita pastinya dengan ada stakeholder terkait. Dalam hal ini mungkin dalam hal keamanan pastinya ada teman-teman dari TNI, dari Polri. Kemudian juga dari dinas-dinas terkait. Dalam hal ini mungkin bagaimana Bawaslu bekerja, contohnya saja terkait dengan penertiban alat peraga kampanye. Pasti juga ada dinas, ini ada dinas misalkan Satpol dengan perizinan ataupun mungkin Kesbangpol. Jadi selain itu juga tentunya dari masyarakat secara umum, karena Bawaslu tidak mungkin mengawasi, tadi Mbak Rohik bilang di 17 kecamatan, 177 desa, itu tidak bisa mengawasi hanya Bawaslu dengan personel yang terbatas. Jadi tentu butuh dukungan masyarakat untuk ikut aktif mengawasi setiap tahapan yang terjadi pada proses pemilihan tahun 2020. Jadi memang yang pertama terkait dengan stakeholder, berarti banyak ya Bu ya yang ikut juga berkontribusi maupun berkoordinasi gitu dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dan kemudian tadi juga masyarakat umum. Nah, dalam hal ini mungkin kelompok-kelompok sasaran ada kelompok sasaran dari mungkin dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ada kelompok perempuan, kelompok anak-anak muda, Karang Taruna. Itu kan tentu juga kita butuh peran semuanya untuk aktif dalam pengawasan pemilihan kemarin. Berarti memang kesuksesan ini juga tidak hanya dari Bawaslu. Iya, betul. Karena tanggung jawab kita bersama. Iya, tanggung jawab kita bersama. Nah, itu tadi kan sudah disampaikan bahwa masyarakat juga turut serta. Nah, itu masyarakat tuh punya andilnya dalam rangka apa saja? Mungkin selain ikut mengawasi tahapan, tentu namanya Bawaslu pengawas ya. Jadi ketika adanya pelanggaran, jadi masyarakat itu tidak enggan untuk melaporkan ke Bawaslu. Itu salah satunya. Karena pelanggaran pemilu itu banyak, tidak hanya terkait dengan money politik. Jadi misalkan saja di sini tadi dalam tahapan pemutakhiran data, bisa saja ada salah satu keluarga atau warga atau tetangganya yang belum terdaftar, bisalah itu sudah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Jadi kenapa warga ini belum terdaftar, bagaimana agar bisa terdaftar, itu juga salah satu. Jadi tidak harus terkait dengan pelanggaran harus melaporkan, tapi hal itu ketika warga itu melaporkan atau masyarakat itu melaporkan kepada Bawaslu, tentu kan Bawaslu bisa segera menindaklanjuti dengan sesuai dengan regulasi ataupun sistematika penanganan benar. Berarti memang Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini juga mewadahi seperti itu ya, masyarakat apabila melaporkan, ingin lapor ya Bu ya? Melaporkan bukan mewadahi, memang kita himbau kepada masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran. Jadi kita lakukan sosialisasi bagaimana cara melaporkan, apa yang bisa dilaporkan, itu masyarakat juga harus tahu, biar masyarakat di Kabupaten Karanganyar itu membantu tugas-tugas Bawaslu dalam pengawasan. Jadi kalau ketika kita menghendaki masyarakat untuk membantu tugas-tugas kita, tapi masyarakat kurang paham apa yang harus dibantu, apa yang harus dilakukan, tentu kurang afdol lah. Jadi bagaimana kita tadi terkait dengan anggaran yang sudah membackup selain dengan operasional kantor, juga mungkin sebagai untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu kita lakukan sosialisasi ya, tadi melalui kelompok-kelompok sasaran, melalui kegiatan-kegiatan agar masyarakat itu tahu bahwa masyarakat juga punya tanggung jawab untuk mengawasi. Dan masyarakat juga kritis ya Bu ya, dan melek harusnya kan seperti pengawasan seperti itu. Kemudian kita ke strategi kerja pengawasan sebagaimana tema tadi ya Bu ya. Kita kan mengangkat tema tentang strategi pengawasan itu sendiri. Nah, bagaimana strategi kerja pengawasan Bu Bawaslu versi Karanganyar? Ya, dalam hal ini kita mengedepankan fungsi pencegahan ya. Mungkin ketika ada sebuah ataupun kita berjalan pada tahapan pemilihan yang dilaksanakan, tentu kita lakukan pencegahan. Misalkan saja tahapan kampanye. Contoh nih,
Jadi tidak kita pungkiri ketika kegiatan kampanye, karena itu konstelasinya itu pilkada Karanganyar, tentu Ya, banyak ASN, netralitas. Ya, itu. ataupun kepala desa yang terlibat. Tentu Oke. sebelum terjadi pelanggaran, tentu dari kami dari Bawaslu itu melakukan himbauan-himbauan. Kita mengirimkan surat-surat himbauan kepada kepala desa, kepada ASN di Kabupaten Karanganyar untuk mentaati aturan yang ada. Jadi jangan sampai ada nanti pelanggaran terkait netralitas ASN dalam proses pengawasan atau proses pemilihan tahun 2024. Itu himbauan. Kemudian mungkin dalam tahapan kampanye tadi, contoh misalkan tahapan kampanye lain kita berikan himbauan kepada peserta pemilihan ya. Jadi bagaimana berkampanye yang benar, yang baik dan benar, yang tidak melanggar aturan, itu juga sebelum terjadinya atau sebelum para peserta pemilihan itu mengajukan STTP sudah kita berikan himbauan dulu agar mereka tuh dalam berkegiatan itu sudah sesuai, tidak terjadi pelanggaran. Ya. Kemudian tadi contohnya kan kampanye, Bu, tadi kan sudah nyampaikan. Kemudian apabila selama kampanye itu apakah Bawaslu juga turut? Pastinya ya, pastinya. Nanti karena barengan ada kampanye gubernur dan kampanye bupati, dan waktunya juga tidak lama kan, jadi kan itu mungkin ada sih kita pengawasan kayak minum obat, mungkin sehari pengawasan 2-3 kali, pagi, siang, sore ya. Itu karena konsekuensi dari pekerjaan kita, tanggung jawab kita sebagai pengawas itu. Jadi bukan kita mencari kesalahan, tidak, tapi memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta pemilihan itu sudah sesuai, jadi tidak ada pelanggaran. Jadi jangan sampai peserta yang sudah kita berikan himbauan itu melaksanakan kegiatannya kampanye tidak sesuai. Jadi itu juga kita lakukan pengawasan terhadap kegiatan. Jadi sudah terkait itu, Bu, kalau terjadi dugaan pelanggaran, nah itu apakah Bawaslu juga menindaklanjuti hal tersebut? Pastinya, Mbak. Jadi karena ketika ada namanya dugaan pelanggaran itu kan berasal bisa jadi temuan itu dari hasil dari pengawasan kita di jajaran pengawas, ataupun mungkin dari laporan dari masyarakat melaporkan bahwa ada dugaannya pelanggaran. Jadi ketika kita dari Bawaslu tidak menindaklanjuti sebuah laporan atau temuan, tentunya kan kita juga kena kode etik ya. Jadi apapun itu laporan yang dilaporkan ke Bawaslu tentu kita tidak lanjuti sesuai dengan mekanismenya, karena tidak panjang waktunya, karena mekanisme untuk penanganan pelanggaran itu 3+2 harus selesai. 3+2 itu 3 hari plus 2. Beda kalau pemilu. Kalau pemilu kan masih ada rentan waktu 7 hari plus 7 hari. Kalau di pemilihan ini aturannya beda, itu 3+2. Berarti memang secara regulasinya itu pun sendiri juga berbeda ya, Bu ya? Ya, berbeda. Ya, antara pengawasan yang dilaksanakan khusus untuk pemilu serta untuk yang pemilihan. Kan tadi saya mengatur terkait undang-undangnya aja sudah berbeda. Kemudian PKPU pasti sudah beda, Perbawaslunya juga beda, dan mungkin aturan-aturan lain yang mungkin harus disinkronkan dengan undang-undang pemilihan. Luar biasa. Kemudian terkait dengan tadi kan sudah disampaikan tentang kinerja dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, strateginya seperti itu. Nah, kemudian apakah kerja-kerja Bawaslu maupun kerja-kerja pengawasan ini sendiri juga terpublikasikan ke masyarakat, Bu? Kan masyarakat juga punya hak untuk tahu bagaimana kerjanya Bawaslu ini selama pastinya, Mbak ya. Jadi kita ada laman-laman YouTube ataupun websitenya dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, di mana masyarakat bisa mengupdate apa yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, mungkin dari masa awal tahapan sampai mungkin sekarang, atau mungkin keseharian apa yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bisa dilihat, ada Instagram, ada YouTube, ada sosial medianya, pokoknya sosial medianya Bawaslu Kabupaten. Tentu itu masyarakat kita persilahkan melihat bagaimana sebenarnya Bawaslu bekerja. Ya, ini sekaligus juga untuk masyarakat bahwa memang Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga turut serta ini. Turut serta gitu. Jadi transparansi terkait dengan informasi apapun itu. Informasi seperti itu. Baik, kemudian kita menuju
ke peristiwa yang menarik. Pastinya selama pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini pasti terjadi hal-hal yang menarik ataupun tantangan-tantangan yang ditemui Bu selama melaksanakan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 khususnya di Kabupaten Karanganyar. Tantangan yang menarik, bisa menarik apa ya? Mungkin terkait dengan penanganan pelanggaran ya. Penanganan pelanggaran. Untuk pemilihan tahun 2024 ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar kembali menindaklanjuti sebuah tindak pidana pemilihan. Tindak pidana pemilihan ini sebenarnya hanya mungkin orang melihat hanya melepas alat peraga kampanye tapi dipidana. Kok bisa Bu? Ya, karena ya memang regulasinya mengatur ada Mbak. Jadi alat peraga kampanye yang terpasang itu kan sudah diatur, ada ketentuannya dipasang di mana, harus berapa hari dipasang, itu kan sudah ada aturannya. Ketika mungkin nanti di masa tenang alat peraga kampanye harus selesai. Nah, kalau untuk penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini terkait dengan pelepasan alat peraga kampanye, kebetulan ada seorang warga yang melepas alat peraga yang masih terpasang. Jadi kebetulan ada warga yang melihat kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Itu sudah ditindaklanjuti dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan kemudian karena hasil plenonya itu dikaji sebagai patut dugaan sebagai tindak pidana, tentu akan kita bahas bersama Gakumdu. Dari proses yang sudah dilaksanakan dan itu sudah disepakati di Gakumdu bahwa itu merupakan tindak pidana pemilihan yang kemudian dilimpahkan ke Polres, Kejaksaan, dan akhirnya inkrah pengadilan. Ada vonisnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar. Untuk Gakumdunya itu sendiri barangkali sahabat Bawaslu belum tahu bahwa itu Gakumdu ya. Gakumdu itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jadi bukan dari Bawaslu saja, tapi ada gabungan dari instansi dari kepolisian, Polres Karanganyar, dan juga dari Kejaksaan Negeri Karanganyar. Gabungan dari 3 institusi, dari Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan ini dalam hal tindak pidana. Pidana pemilihan yang mungkin saja terjadi pada proses tahapan pemilihan tahun 2020. Ya, saya juga googling istilahnya menggoogling ya, searching itu terkait dengan apa yang viral di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Salah satunya tadi yaitu menangani yang kasus sampai inkrah pengadilan. Ada juga mungkin PSU pemungutan suara ulang karena ada salah satu TPS di Kecamatan Jumapolo, itu ada pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Itu bagaimana kronologinya? Karena kalau kesalahan dari KPPS ataupun mungkin dari pemilihnya, ketika kita mau lakukan penghitungan kok suaranya double gitu kan. Jadi suaranya double, akhirnya kita kaji, kita rekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pemungutan. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Jadi tidak ada permasalahan yang signifikan terkait dengan pemungutan suara ulang. Jadi ya sesuai saja ketika kebetulan teman-teman KPU juga merespon apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu bahwa hal ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi hasilnya juga normal gitu Mbak. Maksud normal dalam arti bukan berarti kalau sudah pemungutan suara ulang nanti hasilnya ke salah satu paslon, tidak, tapi di sini juga perolehannya juga berimbang lah. Jadi tidak ada manuver-manuver yang mungkin dilakukan oleh tim dari paslon untuk memenangkan, tidak, tapi natural, alami bahwa itu pemungutan suara yang memang yang seyogyanya tanggal 27 November, tapi karena pemungutan suara ulang mundur jadi 2 Desember kayaknya. Jadi memang mundur ya Bu ya, walaupun ya kan memang harus mundur Mbak. Jadi ketika mau proses penghitungan dan itu diketahui ada double surat suara, dan ini indikasinya bahwa pemilih memilih lebih dari satu kali, jadi kan rekomendasi ke pemungutan suara ulang jadi dilakukan dan berdasarkan kesiapan dari teman-teman KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang. Berarti memang ketika sudah ditemukan tadi adanya dengan hal-hal yang mungkin saja membuat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang.
dan tadi sudah berkoordinasi dengan KPU Ya, Bu, tentunya kan karena seperti itu. rekomendasinya kita kan ke KPU karena yang Oke. melaksanakan teknis karena pemungutan suara ulang itu adalah Ini ada pertanyaan Bu, jadi kurang lebih seperti ini kan tadi bahwasannya memang pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya itu kan beragam ya Bu ya. Tadi terkait ada penanganan pelanggaran, ada tadi terkait dengan PSU atau pemungutan suara ulang seperti itu, belum lagi yang tentang logistik seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Bu ya pembagian dari kerja pengawasan? Pastinya kan itu terdiri dari divisi-divisi seperti ya. itu. Ya. Ya, karena di Bawaslu ada divisi ya. Pertama mungkin ada ketua yang menangkap anggota. Jadi ketua itu bertugas untuk mengkoordinir semua terkait dengan tugas-tugas pengawasan. Di sini ada pertama ada divisi SDM, organisasi dan diklat. Itu kalau SDM itu biasanya PIC terkait dengan tahapan logistik. Tahapan pengawasan badan ad hoc itu dari PIC SDM. Walaupun kemudian untuk tahapan kampanye ada PIC-nya juga divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa dan terakhir ada divisi P2H, pengawasan, humas dan partisipasi masyarakat. Berarti itu tadi divisi-divisi itu sendiri juga sebagai PIC ya. PIC dalam hal ini bukan semata-mata kalau contohnya tahapan kampanye ini PIC-nya penanganan pelanggaran, bukan semata-mata tanggung jawab bukan, tapi hanya saja yang menjadi leader koordinatornya dalam pengawasan kampanye itu dari divisi penanganan pelanggaran, walaupun mungkin juga dari divisi yang lain dan juga mungkin dari jajaran pengawas yang lain juga ikut mengawasi. Jadi hanya terkait dengan mungkin saja laporan ya Mbak, karena kita melaksanakan kegiatan pengawasan tuh pasti harus kita membuat laporan lah. Itu mungkin PIC dalam hal ini PIC terkait dengan tanggung jawab terkait dengan administrasiannya gitu. Jadi kalau tugasnya tetap bareng-bareng, tidak terkotak-kotak per divisi itu enggak. Jadi secara realitasnya juga tetap semuanya terjun ya Bu. Iya betul. Antar divisi seperti itu. Oke Bu, kita ke kendala maupun hambatan selama melaksanakan pengawasan pemilihan serentak tahun 2020. Barangkali bisa dijelaskan? Kendala ya Mbak. Kendala mungkin yang sering terjadi atau mungkin yang pernah kita temui kendala itu mungkin kurang pahamnya. Jadi peserta pemilihan itu dalam mengartikan sebuah regulasi ya, contohnya kurang paham lah. Jadi mungkin di sini terkadang ada kejadian dari teman-teman peserta pemilihan itu melakukan kegiatan yang mungkin saja karena kurang paham, jadi misalnya ada pelanggaran ya karena kurang pahamnya itu mungkin aja kurang paham. Dan kemudian juga ini bukan kendala, mungkin hal yang memang harus kita lakukan sebagai badan pengawas itu meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan ikut pengawasan. Mungkin ini sudah bagus lah untuk di Kabupaten Karanganyar, masyarakat sudah banyak yang sadar terkait pentingnya ikut ngawasi. Tapi tentu kalau semakin banyak atau semakin sadarnya masyarakat di Kabupaten Karanganyar untuk mengawasi setiap tahapan pengawasan pemilihan ataupun pemilu, tentu akan lebih baik dan mungkin pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Karanganyar hasilnya akan lebih bagus lagi kan. Ini memang tadi ya bahwasanya memang ya kurang lebih ada dua permasalahan pokok. Ya mungkin ya butuhnya regulasi, pemahaman regulasi, mungkin butuhnya sosialisasi regulasi tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada peserta pemilihan atau pemilihan. Itu kemudian juga kesadaran peningkatnya kesadaran masyarakat yang mungkin penting untuk ikut mengawasi tahapan. Mungkin bisa nanti lebih ditingkatkan ke depannya mungkin dalam langsung mungkin nanti untuk pemilu yang akan datang tuh hal yang mungkin bisa jadi evaluasi dasar evaluasi kita dalam pengawasan di tahapan pemilu. Pertanyaan terakhir ini Bu, terkait dengan harapan pelaksanaan pemilihan di tahun mendatang, di periode mendatang bagaimana?
tentang dengan semua yang sudah terjadi itu ya. Jadi saya matur sebagai evaluasi kinerja begitu. Iya. Jadi apa yang memang sudah baik ya kita tetap kita lestarikan, kita jaga, kita lakukan dengan baik, ataupun kalau masih ada yang kurang tentu kita lebih memperbaiki dengan memperdalam ataupun mungkin meningkatkan kapasitas kita sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, bukan hanya di kabupaten tapi tentu juga di pengawas di ad hoc juga perlu peningkatan. Jadi hal-hal itu mungkin menjadi modal kita nanti untuk pengawasan di tahap pemilu yang akan datang di tahun 2029. Evaluasi ini sepertinya memang penting ya Bu ya? Penting, jadi karena apa yang sudah kita lakukan kita evaluasi, kita cocokkan apakah bisa kita laksanakan dalam kita bekerja sebagai pengawas pemilu. Luar biasa. Tentunya ini sangat bermanfaat banget ya sahabat Bawaslu, tentunya terkait dengan pengetahuan kita pada topik kali ini, yaitu terkait dengan strategi kelembagaan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dalam pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Dan dari sini kita bisa simpulkan berbagai hal yang tentunya banyak tadi terkait dengan program kerja, bahwasanya memang Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini berkomitmen dalam rangka melaksanakan pengawasan yang mana tidak hanya berfokus pada penyelenggara pemilihannya saja, namun juga melibatkan masyarakat ya Bu ya. Ya, betul. Lebih seperti itu, dan kemudian juga menggandeng stakeholder, serta tadi ada juga komunitas-komunitas turut peran lah dalam menyukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Tadi juga telah disampaikan tentang strategi kerja dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini melalui pencegahan, kemudian melaksanakan pengawasan ya Bu ya, pengawasan dan kemudian melaksanakan penindakan. Ya, ketika memang ada pelanggaran ya tetap mau tidak mau harus kita tindak lanjuti. Ya, jadi ketika sudah kita himbau, sudah kita cegah tapi tetap saja terjadi pelanggaran ya tentu tidak lanjut. Kemudian tadi juga telah disampaikan bahwa memang banyak hal-hal yang menarik barangkali tadi sudah disampaikan tentang PSU PSU. Nah, kemudian tadi penanganan pelanggaran itu sendiri yang ada tindak pidananya ya Bu ya, dan lain sebagainya seperti itu, sampai saya banyak soalnya Bu ya. Kemudian terkait dengan kendala tadi juga sudah disampaikan tentang evaluasi dari penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Baik, sudah tidak terasa ini hampir setengah jam lebih Bu. Nah ini sampai jumpa kembali bagi sahabat Bawaslu untuk di waktu-waktu mendatang, karena nantinya terkait dengan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini dalam 1 bulan ini ya Bu ya. 1 bulan nanti kita akan tayang terus untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Karanganyar. Luar biasa. Terima kasih Ibu Nuning atas waktunya. Demikianlah. Oke, demikian tadi acara ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh menit. 30 lebih. Saya ngomong